dalam kemuliaan-Mu. Engkau hadir di sini dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti mata-Mu, ajarku mengasihi seperti-Mu. Lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagi-Mu di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana,
Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau layak menerima segala puji-pujian Bapa di sorga. Pulihkanlah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada pagi hari ini Bapa. Dan berikanlah kami mata seperti mata-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita terus punya kehausan yang mendalam akan Tuhan. Kita akan puji-pujian kita kepadanya. Amen. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus datang kepada Engkau Bapa di sorga, karena Engkau yang layak menerima segala penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Pagi ini Bapa di sorga, kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan dan meninggikan nama-Mu Bapa di sorga. Jamalah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada pagi hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Amen. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Tiada-Mu yang tetapmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadirat-Mu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadirat-Mu selalu ada, nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadirat-Mu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadirat-Mu selalu ada, nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadirat-Mu selalu ada, nyata di setiap langkah, 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 di setiap langkahku. Banyak yang Kau perbuat di dalam
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang sudah menjamah setiap kami Tuhan pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mari jemaat Tuhan, mari kita terus melayani Tuhan lewat daripada uang persembahan kita dan persepuluhan kita bersama-sama. Marilah kita memberi dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di sorga pada pagi hari ini Tuhan. Kami punya kesempatan Tuhan untuk mengembalikan ucapan syukur kami Bapa di sorga lewat keuangan kami Tuhan, persembahan dan persepuluhan kami Bapa di sorga. Kiranya Engkau terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang memberi di dalam kekurangan, bahkan yang memberi dalam kelimpahan pada pagi hari ini Bapa di sorga. Tuhan, berikanlah kami hikmat Bapa di sorga untuk kami mengatur keuangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memberi dalam kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa semua ini. Haleluya. Amen. Shalom jemaat SIB Live. Welcome home. Selamat pagi kepada Anda semua yang sudah setia beribadah bersama-sama kami pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, semada di KL, Sabah, Sarawak, Perak maupun di luar negara, percayalah bahwa kasih Tuhan tetap sama, terus menguatkan setiap pribadi kita. Amin. Selamat datang juga bagi Anda yang pertama kali beribadah bersama-sama kami pada pagi hari ini. Welcome home. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah Anda mengisikan Connect Form yang linknya tertera di chat box karena kami ingin mengenali Anda dengan lebih dalam lagi. Jika Anda juga mempunyai pertanyaan tentang SIB Live ataupun Anda mau didoakan, Anda juga boleh mengisi Connect Form tersebut. Kami juga dapat menghubungi Anda dengan lebih lanjut lagi. Mari kita lihat apakah live updates pada minggu ini. Over to you, Fanny. Hai semuanya, kembali bersama Anda dengan beberapa pengumuman. Sebelum itu, jika ini merupakan kali pertama Anda bersama-sama dengan kami, selamat datang ke SIB Live. Kami sangat bersukacita akan kehadiran Anda pada pagi ini dan kami berharap Anda akan terus diberkati sepanjang ibadah ini berlangsung. Jadi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengungsikan beberapa perkara dengan Anda pada pagi hari ini. Hari Rabu yang akan datang pada 23 Jun kita akan mengadakan sesi yang terakhir di mana kita belajar mengenai 30 nama atau gelaran Tuhan bersama dengan senior pastor kita, Pastor Daniel. Setiap minggu kita akan mengadakan prayer meeting sebanyak 2 kali, iaitu pada hari Rabu pada pukul 8.30 malam dan hari Sabtu pada pukul 9 pagi. Ibadah doa kita akan diadakan melalui Zoom dan link pada Zoom meeting tersebut adalah seperti yang ditunjukkan di dalam ruangan chat di bawah. Atau jika Anda tidak sempat mengambil nota, Anda boleh mendapatkan link tersebut melalui laman web SIB Live. Sebagai sebuah gereja, kita percaya bahwa doa adalah satu gaya hidup yang seharusnya diamalkan oleh setiap pengikut Kristus. Jadi apabila kita berdoa dengan keluarga kita di dalam Kristus, bukan sahaja kita dapat mengalami hadirat Tuhan bersama-sama, kita juga dapat mendorong satu sama yang lain bahawa masalah yang kita alami tidak terlalu besar untuk Tuhan kita yang dahsyat. Pernahkah Anda tertanya-tanya siapa sebenarnya Roh Kudus? Apakah peranan Roh Kudus di dalam Tritunggal? Well, saya mempunyai berita yang baik untuk Anda. Life Education Class Supernatural Life kembali lagi dan kelas ini akan diadakan pada 27 Jun dan 4 Julai pada pukul 2 petang hingga 5 petang pada kedua-dua hari tersebut melalui Zoom. Sekiranya Anda bertanyakan kepada saya sekarang, Fanny, apakah itu kelas Supernatural Life? Well, kelas ini akan mengajar Anda mengenai Roh Kudus. Topik-topik yang akan diajarkan ialah mengenali Roh Kudus dan orang percaya, buah roh, pembaptisan dan karunia Roh Kudus, karunia berbahasa roh. Saya sendiri pernah mengikuti kelas ini beberapa kali sebelum ini dan saya belajar untuk mengenali dengan lebih dalam lagi mengenai siapa Roh Kudus dan peranannya di dalam hidup saya sebagai seorang pengikut Kristus. Bukan sahaja dia adalah satu dengan Tuhan Bapa dan Anak Tuhan, dia juga merupakan penghibur dan dia adalah ilahi. Kelas ini akan diadakan dalam dua bahasa. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama mendaftar untuk kelas ini sekarang juga. Pautan link untuk pendaftaran akan disediakan di dalam ruangan chat di bawah.
Itu saja live updates untuk minggu ini. Jika anda tertinggal apa-apa maklumat, jangan risau. Anda boleh mendapatkannya di halaman media sosial kami. Layarilah laman web kami di siblive.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut acara yang akan datang, directory live group dan banyak lagi. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama melihat apa yang telah disediakan untuk Parents Day pada hari ini. Hari ini adalah Hari Bapa. Happy Father's Day. Namun di SIB Live, kita tidak hanya merayakan bapak-bapak pada hari ini, tetapi kita merayakan ibu bapak. Happy Parents Day. Untuk semua ibu bapak di SIB Live, kami ada menyediakan hadiah istimewa untuk Anda yang kami hantar ke email Anda. Anda boleh cek setelah ibadah. Nah, sesuatu yang simple namun diberikan dengan penuh keikhlasan dari hati kami. Sempena Parents Day, mari kita sama-sama saksikan video ini untuk menghargai semua parents kita. Shalom, my name is Fiona. I was born in Kota Kinabalu, Sabah, and I am the youngest out of 3 siblings. As we celebrate Parents' Day today, I would like to take this opportunity to share about how God's grace enables us to fulfill His calling in our lives even if we have physical disabilities. Unlike most parents, my mom and dad are both visually impaired. They were not born with this disability, but ever since I can remember, my siblings and I have been their eyes, a way for them to see the world. When I was younger, we used to live in Wellers Sheltered Workshop for the Blind, Tuaran, Sabah. It is a place built especially for the blind community. My dad used to work as a customer service officer at the Likas Sports Complex at that time, and my mom used to work as a freelance massage therapist. Now, both of them have retired. If you were to ask me who my superheroes in life are and what makes them my superheroes, I will answer without hesitation that they are my parents. There are a lot of reasons why I call them my superheroes. Here are some of them. While my dad was still working in the Lika Sports Complex, he had to take a bus to get to his workplace. You must be wondering how my dad went to work in his visually impaired condition, right? Well, he had to walk for about 1 kilometer by himself from our house to the nearest bus stop, where he would wait for the bus. The bus will drop him off in front of SMK Shantau, and from there, he had to walk another 1 kilometer to his office. He would then need to walk the same route again in the evening. This was my father's routine, 5 days a week for almost 30 years. There was only one time where I followed my dad to his workplace, and I remember it was really tiring for me to walk that far, and I only followed him once because of that. I thought to myself, how did he do that every day for so many years and have never heard him complain about having to walk 4 kilometers every day to go to work and come back home? It still amazes me to this day whenever I think about it. It shows how hardworking my father is and how much he had sacrificed for the family. As for my mother, like I mentioned earlier, she was a freelance reflexologist and a housewife. Every Sunday, she would go to Gaya Street with a group of other certified blind reflexologists. My mother had to leave the house as early as 5 a.m. so that they could get the place ready and also to pack the things, which is massage chairs, that they would use. So they had to carry these chairs with them as they walked to the Gaya Street Sunday market, which took them around 10 minutes. It must have been hard for my parents to do all this, but they did it in order to raise us 3 kids well. Now you know why they are superheroes to me. Aside from being superheroes, I think they are also multi-talented heroes. My father can speak in front of a lot of people comfortably. He has good leadership qualities and good public speaking skills. On top of that, he is musically talented too. He sings and plays the guitar really well. He assures me of His loving care. My sorrows and sadness He will share. As
for my mother, she is really good cook and really creative. She can reuse recycled items and fix minor things in the house. What I am really grateful to my parents for is that they never neglected to teach us about Jesus and His words. With their guidance, I am not just Christian by name or by birth, but I am really a follower of Christ. Furthermore, they never used the disability or hardship to make excuses to not send us to school and university. My siblings and I are blessed enough to have been able to further our studies until our diploma and degree. This is because my parents realized that knowledge is really important. I remember my dad said this to us once. We can only give you skills and knowledge because we do not have a fortune for you all to inherit. So therefore, I hope you all can make use of the knowledge and skills that you have acquired because they are more valuable than other material things. Although my parents can't see the world with their eyes, but from them I learned that that is not the only way for us to be able to see God's amazing creations. It is just as Helen Keller said, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. I can see how their vision is being materialized in our lives today. That's all from me. I hope you have been blessed by my story. Thanks for watching and blessed Parents' Day to all parents in SIB Life. Sekali lagi, Happy Parents Day. Tuhan Yesus memberkati semua ibu bapa yang sudah melahirkan dan menjaga kami. Kami begitu menghargai setiap jerih payah ibu bapa dalam menjaga dan mendidik kami. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau berdoa bagi semua ibu bapa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi semua ibu bapa yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berkat Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan para ibu bapa. Sempena kami menyambut hari ibu dan bapa, kami berdoa Tuhan agar kasih Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka saat mereka menghadapi apapun cabaran di dalam keluarga mereka. Apapun yang menjadi kerinduan dalam hati ibu bapa kami, kiranya Engkaulah yang terus menggenapi kerinduan hati mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ibu bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di sorga. Dan mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Bapa, Engkau yang mempedulikan kami, Engkau yang mengerti, bahkan Tuhan Engkau adalah Bapa yang sempurna. Tuhan, kami berdoa saat ini anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini ya Bapa, biar setiap kami ya Bapa, di dalam hati kami Tuhan, kami dapat rasakan kasih-Mu ya Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Abba Father. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bertakhta dalam setiap hati kami ya Bapa. Engkau yang memenuhi kerinduan hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Hari ini seluruh dunia merayakan Father's Day kerana kita ingin menghargai pengorbanan bapa yang banyak berkorban bagi kita. Dan bagi SIB Live, hari ini kita bukan saja merayakan Father's Day, tetapi kita juga merayakan Parents Day. Kerana kita ingin menghargai pengorbanan kedua orang tua kita yang melahirkan bahkan memelihara kita dari kita kecil sehinggalah kita dewasa. Okey, dan kalau kamu mengikuti ibadah ini bersama dengan kedua orang tua kamu, your parents, ucapkan Happy Father's Day kepada bapa kamu dan ucapkan Happy Parents Day kepada ibu bapa kamu. Okey, kerana kita ingin menghargai, mengingati pengorbanan mereka bagi kita. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Happy Father's Day kepada semua bapa-bapa dan Happy Parents Day kepada semua ibu bapa yang mengikuti ibadah ini. Okay, so sempena Hari Bapa, mari kita belajar daripada firman Tuhan yang berbicara tentang hati bapa, Father's Heart. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32 ya. Alright, so di dalam teks ini, teks ini adalah teks yang biasa kita dengar, teks yang sering kita dengar, iaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Dan anak yang bungsu, dia meminta harta bapaknya. Kemudian dia menjual harta tersebut dan dia pergi memboroskan harta itu. Setelah dia sedar dan dia kembali kepada bapa, bapa menerima dia dengan hati yang senang, tetapi anak yang sulung pula merasa tidak puas hati dengan tindakan bapanya. Okay, so pada hari ini kita mau fokus kepada hati bapa. Kita mau belajar tentang hati bapa pada hari ini. So yang pertama, dari teks ini kita melihat hati bapa yang sabar. Ya, hati bapa yang sabar. Di dalam ayat yang ke-12 berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, permintaan anak bungsu ini agak keterlaluan kerana dia meminta harta milik bapanya yang menjadi bahagiannya. Nah, menjadi bahagiannya ini maksudnya adalah harta warisan. Nah, sememangnya harta warisan diberikan kepada anak, tetapi ketika bapa itu sudah meninggal dunia, barulah harta itu menjadi milik si anak. Tetapi kita lihat di dalam cerita ini, bapa ini masih hidup, tetapi anak bungsu sudah meminta harta warisan yang menjadi haknya. Dan ini memang keterlaluan. Tetapi bapa dalam cerita ini, saudara, kita lihat hatinya sangat sabar. Dia tidak mempersoalkan permintaan anaknya, malah dia menunaikan permintaan anaknya. Nah, apa yang lebih parah adalah setelah mendapatkan bahagian miliknya, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini, dia menjual harta tersebut. Dan hasil daripada jualan itu, dia pergi berfoya-foya, dia pergi menghabiskan uang itu dengan hidup yang tidak ada arah tujuan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Hidup anak ini menjadi melarat. Nah, saudara, kalau kita bayangkan sebenarnya cerita ini seakan-akan keadaan kita pada zaman ini apabila kita meminta sesuatu daripada Allah Bapa. Contohnya kita meminta berkat daripada Allah Bapa. Bapa berkati saya. Contohnya kita minta Tuhan berkati kita dengan pekerjaan, kan? Tuhan berkati saya dengan pekerjaan ya Bapa, saya perlukan pekerjaan. Kemudian apabila Tuhan memberikan kita pekerjaan, apa yang terjadi? Kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Nah, apapun alasannya kita meninggalkan Tuhan, contohnya kita kata, oh saya terlalu busy dengan pekerjaan saya banyak menuntut masa saya. Kemudian kita kata,
buat masa ini saya tidak ada masa untuk hal-hal yang selain daripada waktu melakukan pekerjaan saya. Nah, apapun alasan kita, sama ada kita sibuk bekerja ataupun mungkin kerana kita merasa kita sudah mampu, kita sudah mempunyai kemampuan untuk hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan, ataupun mungkin kita sudah merasa bahawa kita perlu hidup mengikut keinginan hati kita. Nah, apapun alasannya kita menjauhkan diri daripada Tuhan, nah inilah yang digambarkan oleh anak bungsu ini. Dia mendapat harta, kemudian dia meninggalkan bapaknya dan dia hidup sendiri, berpoya-poya, hidup dengan tiada tujuan. Nah, tapi apa yang kita lihat daripada bapa ini ketika dia menyedari tindakan anaknya? Apa yang dia buat adalah dia memberi ruang kepada anak bungsu ini untuk bebas memilih. Ya, dia memberikan ruang kepada anak bungsu untuk memilih jalan hidupnya. Oke? Nah, inilah hati Bapa kita yang di syurga, saudara. Dia sangat sabar terhadap kita. Walaupun dia sudah memberikan ketetapan-ketetapan kepada kita, namun terkadang kita terasa kita perlu membuat pilihan kita sendiri dan pilihan-pilihan itu mungkin melukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sabar terhadap kita. Dia memberikan kita kebebasan untuk membuat pilihan. Bahkan saudara, di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8, Raja Daud berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah kita panjang sabar. Dia memberikan peluang kepada kita untuk memilih jalan kita, dan jika kita salah memilih jalan, dia menanti kita kembali. Inilah Bapa kita yang di syurga. Nah, Bapa saya sudah kembali kepada Bapa di syurga 4 tahun yang lepas, dan saya sangat menghargai jasa Bapa saya, pengorbanan Bapa saya ya. Begitu jugalah pengorbanan ibu saya. Okey, tapi hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang Bapa saya. Nah, Bapa saya, bagi saya, dia seorang yang penyabar. Kerana dia sangat sabar dalam melayan karena saya semasa saya remaja. Ya. Sewaktu saya remaja, saya sangat suka aktiviti outdoor. Okay, aktiviti luar rumah. Main-main di luar itu sudah perkara biasa. Apalagi kalau ada hiking lah, pergi bermain di dalam hutan, okay. Kemudian selalu pergi mandi di sungai, pergi mandi di laut. Apalagi kalau ada air terjun. Nah, ini adalah aktiviti-aktiviti yang saya suka. Nah, tapi kalau saya mau ikut aktiviti ini, especially kalau ada kawan ataupun cousin yang pergi, saya akan minta kebenaran daripada bapa saya. Dan saya akan tanya dia, adakah okey kalau saya pergi ikut mereka mandi di sungai, especially kalau sungai itu dia jauh di dalam hutan. Okey? Dan biasanya bapa saya dia akan memberikan soalan bagi jawapan saya. Ya, dia memberikan soalan. Nah, apa soalan yang dia akan bagi? Dia akan tanya, siapa yang pergi? Berapa ramai yang pergi? Siapa orang dewasa? Okey. Kemudian dia akan tanya, berapa lama kami mau pergi? Dan kemudian dia akan tanya, adakah tempat itu jauh ataupun tidak? Nah, soalan-soalan ini pada waktu itu saya confused. Kenapa bapa saya perlu tanya? Kan senang kalau dia tak suruh saya pergi, cakap saya tak payah pergi. Tapi bapa saya dia berikan soalan-soalan ini, dia suruh saya fikir. Nah, kalau saya pergi, ada orang dewasa, nah saya boleh pergi. Dan berapa ramai kami yang pergi itu? Kalau kami ramai-ramai pergi, adakah kami punya keselamatan itu dapat dijaga oleh orang dewasa tadi? Kemudian dia akan tanya, kalau jauh, adakah saya mampu pergi dan dapat balik? Kerana kalau jauh, sebagai remaja kadang-kadang kita tidak dapat fikir, kita punya energy level kan. Kita fikir kita dapat pergi dan balik. Kadang-kadang kita terlalu letih, nanti kita mengalami kesusahan pula di dalam perjalanan. Nah, inilah bapa saya. Dia memberikan soalan-soalan ini untuk membantu saya berfikir sendiri sama ada saya patut pergi ataupun tidak. Ya. Dan
apabila saya menjadi seorang ibu, saya dapat rasakan betapa sabarnya dia memberikan soalan-soalan ini. Kerana bagi saya adalah lebih mudah. Bila anak saya tanya, saya cakap tidak. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Sangat senang. Tapi bila kita explain, kita minta mereka berfikir, ini memerlukan kesabaran. Kerana jawapan-jawapan yang mungkin kita kita beri tidak sama dengan jawapan yang dikehendaki oleh parents kita. Right? Kemudian kita akan membuat keputusan kita sendiri berdasarkan jawapan-jawapan kepada soalan tadi. Nah, inilah yang membantu saya berfikir bahawa kesabaran itu sangat perlu untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai seorang bapa yang seperti bapa saya, kamu harus bersyukur kerana bukan bapa itu cerewet, tetapi bapa itu cuba membantu kita untuk berfikir sendiri. Adakah jawapan kita kepada soalan ini memberikan kita keputusan yang betul? Ya. Nah, begitulah Bapa di syurga. Dia memberikan kita ketetapan, dia memberikan kita guidelines, ya. Dan jawapan kita kepada guidelines inilah yang membantu kita membuat keputusan di dalam hidup kita. Dan jika kita membuat kesilapan, kesalahan dalam kita menjawab soalan-soalan ini, dia tetap sabar. Dia menanti kita untuk kembali kepada dia, ya. Dan inilah yang ditulis oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, ya. Dikata di situ, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, kerana ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nah, ketika kita membuat kesilapan dan kita seharusnya dihukum, mungkin ada orang yang berfikir itu adalah kelalaian daripada pihak Tuhan. Kenapa orang yang buat salah tidak dihukum terus? Nah, sebenarnya ini adalah kesabaran daripada pihak Tuhan, daripada pihak Bapa di syurga. Kerana dia memberikan kita ruang untuk menilai kembali kesalahan-kesalahan kita. Dan bila kita merasakan kita sudah salah dan kembali kepada dia, dia masih menanti. Dia menanti kita untuk kembali kepada dia. Dia sangat sabar kerana dia mau semua orang bertaubat, diselamatkan. Inilah hati Bapa. Dia sabar terhadap kita yang sering membuat kesalahan. Amen. Haleluya. Nah, mari kita lihat poin yang kedua pula daripada hati Bapa ini, ya. Daripada teks ini kita melihat bagaimana hati Bapa yang berbelas kasihan. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ketika anak ini masih jauh, Bapa sudah melihat anak bungsu ini. Saya membayangkan keadaan anak bungsu ini pasti sangat teruk. Ya, Alkitab kata dia hidup melarat. Setelah dia menghabiskan harta yang dia terima dari bapaknya, dia melarat kerana bukan saja kehabisan harta, tapi juga kerana keadaan pada waktu itu ada bencana kebuluran terjadi. Jadi dia bekerja sebagai pekerja yang menjaga babi. Ya. Dan ketika dia melihat makanan babi itu, dia mau makan. Itu makanan babi, saudara. So mungkin keadaan fizikal anak ini sudah mungkin kurus, pakaiannya tidak terurus. Okey, mungkin rambut dia entah macam manalah rupa dia kan. So bayangkan dari jauh bapa ini sudah mengenal anak ini. Walaupun keadaan fizikal dia mungkin sudah berubah, tidak sama seperti keadaan dia waktu dia keluar dari rumah dulu. Nah, ini maksudnya bapa ini sangat menanti-nantikan kepulangan anak bungsu ini. Dan apabila bapa ini melihat anak bungsu ini, dia sudah merasa belas kasihan itu ada di dalam hatinya. Kemudian apa yang dia buat?
Dia berlari mendapatkan anak bungsu ini. Dan bila dia sudah dekat dengan anak bungsu, apa dia buat? Dia peluk dan dia cium anak bungsu ini, saudara. Bayangkan, mungkin anak bungsu ini busuk, tak tahu berapa lama dia tidak pernah mandi, tapi kasih bapa ini menerima anak ini dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan anak bungsu ini, saudara, dia mungkin dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia mungkin merasa dia patut dihukum. Dan kalau kita baca ayat yang sebelum ini, dia sebenarnya sudah bersedia ingin menjadi pekerja, hamba, orang upahan di dalam rumah bapa dia sendiri. Tapi itulah bapa yang melari mendapatkan dia dan merangkul dia, mencium dia. Kan? Nah, anak ini berdiri saja, tidak berani buat apa-apa. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-21, anak bungsu ini mengatakan kekesalannya. Dia mengakui yang dia telah berdosa terhadap bapa. Mari kita baca ayat yang ke-21. Nah, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Ketika anak bungsu merasa tidak layak untuk kembali sebagai anak, kerana dia ingat dia yang minta harta warisan dia, kemudian dia yang pergi meninggalkan bapa. Nah, mungkin dia tidak menyangka yang bapa akan berlari menyambut dia, memeluk dan mencium dia. Mungkin dia merasa bapa akan menghukum dia, kan? Tapi kita lihat, bapa tetap menganggap dia sebagai anak. Anak bungsu ini tetap anak bapa. Nah, kita lihat di ayat yang ke-22 dan 23 juga ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Bapa ini meminta hamba-hambanya mencarikan jubah yang terbaik untuk dikenakan kepada anak bungsu ini. Mungkin pakaian anak bungsu sudah kotor, sudah lusuh, sudah koyak-rabak, ataupun jangan-jangan anak bungsu ini tidak berbaju langsung, dia telanjang. Dan bapa ini menyuruh hamba-hambanya mencarikan jubah yang terbaik untuk dikenakan kepada anak bungsu ini. Nah, keadaan anak bungsu ini pasti sangat memalukan. Dan ketika bapa mengenakan jubah kepada anak bungsu ini, dia menutupi segala kekotoran yang ada. Dia memakaikan jubah untuk menutupi kekotoran yang ada pada tubuh anak bungsu ini. Dan ini adalah gambaran kepada kita apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ya, Allah mengenakan kebenarannya, His righteousness, ke atas kita oleh salib Yesus. Dan melalui Yesus, kita dibenarkan dan diangkat menjadi anak kepada Bapa di surga. Dan mungkin kita alami apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Kita merasa tidak layak menjadi anak Bapa. Kita merasa berdosa dan takut kembali kepada Bapa. Tapi tahukah kita, Allah Bapa sedang menunggu kita untuk kembali. Dia ingin memeluk kita, ingin memulihkan keadaan kita. Nah, inilah hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan kepada kita. Saat kita anaknya kembali, dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Apa yang penting kita kembali kepadanya, kita sedar dan kita mau dipulihkan, mau kembali kepada Bapa. Ya. Kita mendapat belas kasihan Bapa bukan kerana kita layak, tetapi kerana Dia adalah Allah yang melayakkan kita. Ya. Nah, ini mengingatkan saya kepada peristiwa ketika adik saya masih remaja ya. Waktu adik saya masih remaja. So, dia memandu kereta bapa saya ke Pekan untuk having fun dengan kawan-kawan dia. Mereka minum-minum alkohol, okay. So, bila dia balik dari minum-minum, mereka mengalami kemalangan, self-accident. Mereka kemalangan
sendiri. Oleh kerana jalan di tempat kami tu dia ada jurang-jurang sikit, so mereka termasuk ke dalam jurang itu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Adik saya dia di hospital, dia dan kawan-kawan dia, mereka bermalam beberapa hari di hospital kerana kecederaan yang mereka alami. Dan apabila dia sudah sedar, bila dia sudah kembali ke rumah, dia berasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan kepada bapa saya. So, bapa saya, dia memaafkan adik saya. Bayangkan, dia yang membayar hospital, dia yang membayar saman, dia membayar kos memperbaiki kereta. Sememangnya adik saya tidak layak menerima kemaafan bapa saya. Kerana adik saya sudah merugikan, benar-benar merugikan bapa saya waktu itu. Dan bapa saya yang menanggung semua kos kerana apa yang telah adik saya lakukan. Right? So, tapi bapa saya, dia memaafkan adik saya. Dia sanggup menanggung semua kos-kos itu kerana dia mengasihi, berbelas kasihan kepada adik saya. Dan jika bapa di bumi ini pun boleh memberikan kemaafan kepada anak-anak mereka yang banyak merugikan mereka, yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan kepada mereka, bayangkan bagaimana bapa kita yang di syurga. Dia bapa yang mengasihi kita. Mazmur 103 berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan membuang dosa-dosa dan pelanggaran kita. Nah, sejauh manakah timur dan barat ini? Timur dan barat tidak pernah bertemu dalam satu titik. Maksudnya, timur dan barat selalu bertentangan. Dan jarak inilah Tuhan jauhkan dosa kita. Berarti dosa kita dan kita dijauhkan Tuhan. Dia mengampuni dosa kita, dia menghapuskan dosa-dosa kita. Dan seperti seorang bapa yang baik, yang menjaga dan mengasihi anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita, saudara. Wow, begitulah besarnya kasih Allah kepada kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita, yang tidak memperhitungkan dosa kita asalkan kita mau kembali kepadanya. Kita yang tidak dilayakkan, Tuhan layakkan. Haleluya, haleluya. Dan poin yang ketiga, dan yang ketiga yang kita belajar tentang hati Bapa melalui teks ini adalah hati Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Ya, mari kita baca di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Berkata, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sepatutnya bersuka cita dan bergembira kerana adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, ini adalah dialog antara bapa dengan anak yang sulung, ya. Setelah anak sulung menyatakan rasa tidak puas hatinya kepada bapa yang menerima anak bungsu ini, ya. Nah, kalau kita lihat memang dari awal cerita ini, anak bungsu ini adalah anak yang memberontak. Dia meminta harta warisannya, kemudian dia memboroskan harta tersebut dengan hidup berfoya-foya, kemudian dia hidup melarat, dan ketika itulah dia sedar. Dan apabila dia sedar, dia pun kembali kepada bapa. Nah, anak sulung pula, memang dia tidak memiliki perbuatan yang berdosa secara kelihatan. Dia menurut perintah bapanya, dia tinggal bersama dengan bapanya, bahkan membantu bapanya di dalam usaha mereka, ya. Nah, namun apa yang ada di dalam hati anak sulung ini, ya, seperti kemarahan, rasa tidak puas hati, rasa membenarkan diri, nah semua ini terpendam di dalam hatinya. Nah, namun
bapa dia mencintai kedua-dua anaknya. Nah, terhadap si bungsu, dia yang berlari mendapatkan si bungsu. Dia yang memeluk, dia yang mencium, menerima kembali anak yang bungsu ini. Dan bagaimana kasihnya kepada anak yang sulung? Nah, ketika anak sulung ini menyatakan rasa tidak puas hati, kemudian dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, ketika itu bapak yang keluar mendapatkan anak sulung ini, ya. Oleh itu dia mengasihi anak yang sulung, dia juga mengasihi anak yang bungsu, ya. Nah, mungkin kita tidak seperti anak yang bungsu ini. Kita tidak melakukan kejahatan dari luaran, tetapi mungkin kita seperti anak yang sulung. Kita mempunyai dosa-dosa yang tidak kelihatan. Mungkin kita masih melayani Tuhan. Mungkin kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita sering datang di hadirat Tuhan, masih ikut ibadah, kan? Tapi kita mempunyai perasaan yang rasa tidak puas hati kepada Tuhan. Mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Nah, semua ini tidak kelihatan. Nah, apapun yang kita lakukan, sama ada dosa yang kelihatan ataupun dosa yang tidak kelihatan, kasih Bapa kepada kita itu adalah kasih yang tanpa syarat. Dia menerima kita. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Nah, inilah gambaran kasih karunia Allah Bapa kepada kita. Pengampunan yang kita terima melalui Yesus Kristus adalah salah satu dari sekian banyaknya berkat yang diberikan Bapa di dalam hidup kita. Dan Bapa rindu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia ingin kita menerima bahagian yang terbaik yang Dia miliki. Nah, saya ingin menceritakan sedikit cerita silam antara saya dengan adik saya. Nah, adik saya seperti yang saya ceritakan kepada kita di awal tadi, dia mempunyai kisah hitam putih yang sangat jelas. Orang melihat dia waktu dia remaja, dia seorang pemberontak, dia minum, oke? Tapi bagaimana dengan saya? Nah, saya memang dari kecil saya sudah terlibat dalam pelayanan, dari sekolah minggu lagi, oke? Saya terlibat dalam pelayanan, saya melayani Tuhan, saya setia dalam ibadah, sering datang ke ibadah. Nah, namun saya mempunyai satu perasaan ataupun rasa yang terpendam di dalam hati saya, yaitu saya rasa tidak puas hati dengan sikap bapa saya kepada adik saya. Nah, kenapa? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, adik saya tu kan, nah, selepas dia accident hari itu, dia memang tidak bawa lagi kereta bapa saya, okey? Dia sudah insaf, dia tidak bawa, tapi dia masih minum-minum di rumah. Dia selalu bawa geng dia untuk minum di rumah, okey? Nah, waktu itu saya rasa tidak puas hati kerana apa? Bapa saya dia masih menerima adik saya, walaupun bapa saya sudah tegur adik saya, sudah menasehati kan, sudah marah semua ni, tapi adik saya tetap tidak mau berubah waktu itu. Nah, jadi saya rasa kesal, saya rasa adik saya tidak layak diberi kemaafan, adik saya patut dihukum. Jadi timbullah rasa di dalam hati saya, rasa tidak puas hati kan. Kemudian terjadi perang dingin antara saya dengan adik saya sebab melihat karakter adik saya begitu, jadi saya tidak puas hati. Jadi kami tidak bertegur. Dalam masa yang agak lama juga kami tidak bertegur di dalam rumah itu. Kalau kami terjumpa muka dengan muka pun kami abaikan satu dengan yang lain. Kami tidak bercakap. Okey. Nah, sampai satu tahap perang dingin itu menjadi perang mulut. Kami salah sikit terus menyerang, terus marah, keluar kata-kata yang tidak baik. Okey. Sama ada saya atau adik saya, kami sama saja, tidak ada kurang, tidak ada yang lebih. Nah, oleh kerana kami sering berperang mulut, nah bapa saya yang menjadi mangsa, dia yang tersepit sebab dia marah satu pun sama, dia marah satu pun sama kan. So, oleh kerana kejadian itu berlarutan, bapa saya sudah tidak tahan. Dia memanggil pegawai polis untuk datang ke rumah kami untuk mendengar penjelasan dia dan apa yang dia rasakan. So, pada malam itu, bapa saya mencurahkan isi hati dia bagaimana dia rasa tidak senang tinggal di rumah itu. Ya, kemudian dia minta pandangan daripada pegawai polis itu, apa yang terbaik yang dia harus lakukan. Sama ada
dia harus keluar dari rumah itu, bapak saya, dia mau keluar daripada rumah itu, ataupun salah satu daripada kami anak dia terpaksa keluar daripada rumah itu, atau kami berdamai, kami saling memaafkan pada waktu itu. Jadi pegawai polis itu pun menjadi orang tengah dan dia menasihati kami pada hari itu. Dan pada malam itu, saya dan adik saya kami saling bermaaf-maafan. Dan kami minta maaf kepada bapak kami juga pada waktu itu. Dan kemudian bapak saya merangkul kami, dia memeluk kami, dan kami bertangis-tangisan lah ya. Tapi dari hari itu, antara saya dengan adik saya, kami sudah saling menerima. Hubungan saya dengan adik saya bertambah erat. Saya jadi mengasihi adik saya. Sehinggalah pada hari ini, hubungan kami masih erat. Nah, walaupun saya berada di KL, adik saya berada di Sabah, kami selalu video call, saling saling joke around, dan kami saling usik-mengusik. Nah, inilah hubungan yang terbina karena Bapak kami mengasihi kami. Bapak kami, dia menunjukkan kasihnya kepada kami tidak ada bezanya. Sama ada adik saya yang memberontak ataupun saya yang mempunyai dosa tidak kelihatan tapi di dalam hati penuh dengan kemarahan, rasa kesal, rasa tidak puas hati. Dia merangkul kami, dia menerima kami, dan oleh kerana kami merasakan kasih itu tanpa syarat daripada dia, sehingga kami dapat menerima satu dengan yang lain. Nah, bapa sememangnya memainkan peranan yang penting di dalam sebuah keluarga. Namun, bapa kita di dunia ini mempunyai kelemahan dan kekurangan mereka. Itu biasa karena mereka juga manusia, sama seperti kita. Ya. Nah, jika kita memiliki bapa yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab, puji Tuhan. Tapi jika kita mempunyai bapa yang tidak bertanggung jawab, nah, Bapa di surga adalah Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi kita, dan Dia ingin menjadi Bapa kita. Dan seperti ada yang tertulis di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Haleluya. Berbahagialah kita yang mempunyai Allah Bapa sebagai Bapa kita. Amen. Nah, kepada Bapa-Bapa, mungkin ada di antara kita yang tidak tahu bagaimana menjadi Bapa yang baik kepada anak-anak kita. Nah, izinkan Bapa di surga menjadi Bapa kita hari ini. Biarkan Tuhan yang mengajar kita bagaimana mendidik anak-anak kita dengan cara Tuhan. Mari saat ini kita kembali kepada Bapa. Sama ada kita seperti anak bungsu atau kita seperti anak sulung. Mari kita datang kepada Bapa dengan hati yang rendah, yang hancur. Nah, karena Bapa adalah Bapa yang sabar menunggu kita. Dan Dia berbelas kasihan terhadap kita. Dan Dia mengasihi kita tanpa syarat. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini kita kembali kepada Bapa. Dan jika engkau belum menjadikan Bapa di surga sebagai Bapamu, nah izinkan Yesus hadir di dalam hidupmu dan terima Dia sebagai juru selamatmu, dan engkau akan menjadi anak kepada Bapa. Dan jika engkau mau menerima Yesus dalam hidupmu saat ini, mari ikut doa ini. Allah Bapa, saya telah berdosa terhadap Bapa. Saya datang saat ini bertaubat dan memohon pengampunan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa yang telah saya lakukan. Yesus, saya menjemput Engkau menjadi Tuhan dan Tuan di dalam hidup saya. Terima kasih Yesus. Saya percaya Engkau adalah Tuhan yang menebus saya. Amen. Haleluya. Nah, mungkin kamu seperti anak bungsu sudah lama meninggalkan Bapa. Nah, saat ini Bapa sedang menunggu kepulanganmu. Kembalilah kepada Bapa yang sabar menunggu kita kembali. Nah, atau mungkin Anda seperti anak sulung, merasa diri benar, merasa diri sudah cukup baik,
namun di dalam hati kita masih menyimpan rasa dendam, kekecewaan, rasa tidak puas hati kepada Bapa. Nah, mari saat ini kita datang kepada Bapa, kita mohon pengampunan, bertaubat. Saat ini, mari kita berdoa. Haleluya, Lord Jesus. Angkat tanganmu saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini ya Tuhan. Engkau yang melihat keadaan kami ya Bapa, segala dosa-dosa yang kami lakukan, sama ada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan Yesus segala pergumulan kami. Tuhan, ampuni kami dosa-dosa kami, pelanggaran kami saat ini ya Tuhan. Kami ingin kembali kepadamu ya Bapa. Sucikan dan murnikan hati kami ya Bapa, agar kami benar-benar berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinanmu, atas penyertaanmu di dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen, haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau telah curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Dan kita yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amen, amen, haleluya. Dan terima kasih semua kerana mengikuti ibadah pada hari ini. Jika Anda terlepas mana-mana pengumuman, Anda boleh dapatkan maklumat lanjut daripada ketua live group Anda. Dan jangan lupa malam Rabu ini kita ada We Pray. Kita akan belajar mengenai nama-nama dan sifat-sifat Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Pastor Dan. So, jumpa Anda malam Rabu ya. Bye.